Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, baiklah, kita akan mencoba melihat dalam kaitan mata kuliah kita tentang seminar linguistik Arab ini, melihat sekilas mengenai sejarah linguistik Arab itu sendiri dalam kaitan mata kuliah seminar linguistik Arab. Jadi perlu kita mencoba menyimak bagaimana perjalanan sejarah dari waktu ke waktu tentang linguistik Arab itu sendiri. Saudara sekalian yang saya hormati, sebagai mukadimah daripada materi ini ialah saya ingin memperkenalkan bagaimana sejarah singkatnya linguistik Arab itu. Jadi yang pertama ialah perhatian terhadap linguistik Arab muncul pada masa perkembangan Islam, di awal mula perkembangan Islam itu sendiri. Lalu yang kedua, perkembangan bahasa Arab erat artinya dengan perkembangan ilmu nahwu atau sintaksis, atau ilmun bi usuli yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalam i'raban wa bina'an. Artinya ilmu dengan dasar-dasar yang diketahui dengannya keadaan akhir kalimat dan sebagai i'rab atau binanya, bentuk perubahan atau ketetapannya. Selanjutnya, di dalam kaitan perkembangan sejarah singkat linguistik Arab ini, para ahli, para linguistik, para sejarawan bahasa Arab dalam menentukan orang pertama menemukan ilmu nahwu terdapat perbedaan pendapat. Jadi ada selisih pendapat mengenai dari segi sejarah orang yang pertama kali menemukan ilmu nahwu sendiri. Kedua pendapat itu dapat kita lihat dalam slide berikut ini. Yang pertama adalah pendapat yang pertama mengatakan bahwa orang yang pertama menemukan ilmu bahasa Arab dan meletakkan dasar gramatikalnya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yaitu Ibnu An-Nadim, Ibnu Askari, Ibnu Al-Ambari, dan Az-Zubti. Yang kedua, pendapat yang kedua menyatakan bahwa orang yang pertama menemukan ilmu nahwu ini adalah orang yang mula-mula membuat titik pada mushaf Al-Quran adalah Zalim bin Amr bin Zalim Abu Al-Aswad Ad-Duwali Al-Kufi yang wafat pada tahun 69 Hijriah. Akan tetapi ia dilahirkan dan besar di Basrah. Jadi kedua pendapat para sejarawan ini masih berselisih paham tentang hal ini. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, sebagai resume kesimpulan awal tentang pendapat tadi ini, saya menyimpulkan bahwa sebagaimana juga dikemukakan oleh Muhammad Al-Tantawi, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya Ali bin Abi Thalib lah orang yang pertama yang memberikan perhatian terhadap munculnya ilmu nahwu. Sebab semua riwayat yang menjelaskan tentang hal ini selalu disandarkan atau diisnadkan kepada Abu Aswad Ad-Duwali. Sementara Abu Aswad Ad-Duwali selalu merujuk kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi ini semacam kesimpulan awal yang bisa dijadikan rujukan bahwa di antara berbagai perjalanan sejarah ilmu linguistik Arab, khususnya ilmu nahwu itu, sampai kepada titik benang merahnya bahwa sesungguhnya yang orang pertama ialah Ali bin Abi Thalib itulah. Saudara sekalian, baik kita lihat sedikit tentang bagaimana sesungguhnya periodisasi ilmu nahwu yang dapat kita lihat kepada 4 periode. Yang pertama disebut ada dalam periode pembentukannya. Yang kedua, periode pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada 4 periode. Kemudian yang ketiga disebut dalam periode kejayaan, dan keempat
pada masa reformasi atau reformulasi. Jadi ada semacam perombakan-perombakan yang dilakukan pada masa tahap-tahap atau periodisasi ilmu nahwu itu sendiri. Jadi kembali lagi bahwa ada 4 periode yang akan kita lihat, kita kaji apa-apa saja yang terjadi pada masing-masing periode itu. Saudara sekalian yang saya hormati, dari periode pertama, periode pembentukan apa saja yang terjadi, periode pembentukan ini adalah yang pertama bisa kita lihat dalam slide ini, ialah periode pertumbuhan terhitung sejak masa Abul Aswad Ad-Duali sampai masa Khalid bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada tahun 175 Hijriah. Ini masuk dalam kategorisasi ilmu nahwu untuk perkembangan pembentukannya. Yang kemudian disusul pada masa berikutnya adalah orang-orang yang tokoh-tokoh ilmu nahwu yang terkemuka pada masa ini bernama Ibnu Asim Al-Laisi. Jadi orang yang pertama, beliau ini adalah orang yang pertama memberikan harakat Al-Quran. Jadi titik yang terdapat pada Al-Quran ini, beliau adalah orang yang pertama mencetuskan, yang dicetuskan oleh Abul Aswad Ad-Duali melalui baris fathah, dhammah, kasrah, dan tanwin yang seperti kita kenal saat ini. Jadi Abul Aswad Ad-Duali lah yang memberikan instruksi untuk diberikan tanda titik, untuk baris, untuk dhammah, tanwin, dan seterusnya. Kemudian pada masa ini, pada masa periode pembentukan ini, di mana kajian nahwu pada posisi ini baru berfokus kepada pemakaian kias sebagai sumber dalam pembentukan ilmu nahwu, qawaidun nahwu. Maksudnya masalah khususnya pada masalah akhir kata dalam sebuah kalimat. Nah, kemudian selain itu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farhudi menyusun sebuah kamus berjudul Mu'jam Al-Ain. Kamus ini pertama berbahasa Arab dengan sistematisasi abjad yang dimulai dengan huruf Ain. Sehinggalah kamus ini disebut Mu'jamul Ain. Nah, inilah yang terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada periode awal, periode pembentukan ilmu nahwu itu. Nah, saudara sekalian, bagaimana hal-hal apa saja yang terjadi atau dari segi kesejarahan di dalam periode yang kedua ini, di mana periode kedua ini adalah periode pertumbuhan dan perkembangan. Dalam periode ini dikatakan sebagai periode pertumbuhan dan perkembangan sebab seiring dengan munculnya perhatian para linguis Arab terhadap kawaid bahasa Arab dan lainnya berbagai karya tentang kawaid nahwu. Kemudian periode ini dimulai sejak akhir masa Khalil bin Ahmad sampai pada masa awal Al-Mazani dan As-Sikit. Kemudian tokoh-tokoh yang terlibat dalam kaitan ini adalah yang terkenal itu bernama Al-Ahfaz Al-Akbar, kemudian Sibawai dengan karangannya yang bernama Al-Kitab, lalu kemudian disusul Al-Yazidi, Abu Zaid, kemudian Al-Asma, Al-Ahfaz, Al-Awsat. Dalam karyanya yang terkenal adalah Al-Awsat fin Nahwi dan Kutrub dengan karya bukunya, kitabnya yang bernama Al-Ilah fin Nahwi dan Al-Istiqaq fi At-Tasrib. Itulah periode kedua. Nah, selanjutnya saudara sekalian, bagaimana pula pada periode ketiga atau periode kejayaan itu. Jadi periode mengapa disebut sebagai periode kejayaan dan apa yang melatar belakanginya, mari kita lihat satu-satu. Disebut periode kejayaan sebab perhatian dan keseriusan para linguis Arab
untuk menulis berbagai judul yang terkait dengan Nahu yang sudah sedemikian maju dan berkembang. Yang kedua, pesatnya kajian Nahu pada periode ini sama dengan pesatnya kajian terhadap ilmu lain, seperti dalam bidang ilmu filsafat, kedokteran, pendidikan. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal pada masa ketiga ini ialah Abu Umar Al-Jarami dalam bukunya yang berjudul Al-Mukhtasar bin Nahwi dan kitab Al-Abniyah, kemudian disusul berikutnya oleh At-Tauzi, Abu Usman Al-Mazani, Abu Hatim As-Sajastani, lalu disusul oleh Ar-Riyasi, dan yang terakhir oleh Al-Mubrid yang wafat pada tahun 275. Inilah tokoh-tokoh yang terlibat di dalam proses periode ketiga ini atau periode kejayaan. Nah, selanjutnya saudara sekalian, mari kita lihat tentang periode selanjutnya, yakni terkait dengan periode reformasi atau reformulasi. Mengapa ini disebut sebagai periode reformulasi ini? Ini disebabkan karena muncul pemikiran, pada periode ini muncul pemikiran dan adanya usaha keras dari para linguis Arab untuk memformat kembali materi Nahu dan pembahasannya supaya lebih mudah dipahami atau dipelajari. Jadi ada semacam kegiatan restrukturisasi, reformulasi tentang bagaimana materi-materi ilmu Nahu itu yang bisa berdampak untuk senang dan mudah sekali dipahami. Jadi itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh ahli linguis Arab ketika masa keempat ini atau periode yang keempat ini. Selanjutnya, reformulasi materi Nahu itu sesungguhnya meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa sudah muncul pada abad ke-6, yang tentunya kita kenal tokohnya yang bernama Ibn Madah dalam kitabnya Ar-Rad Al-Nuhat. Lalu akan tetapi pemikiran ini tenggelam setelah masa dan baru menampakkan diri kembali sekitar akhir abad ke-13 Hijriah atau awal abad ke-19 Masehi. Jadi menurut historisnya sesungguhnya ini sudah ada sejak abad ke-6, tapi karena situasi dan kondisi yang ketika itu tidak muncul di permukaan sehingga tidak bisa ditelusuri kesejarahannya. Nah, kemudian selanjutnya pada periode ini juga tokoh-tokoh yang terlibat sebagai tokoh linguis Arab antara lain bernama Rifa'at At-Tathawi dengan karyanya berjudul At-Tuhfat Al-Maktabiyat fi Taqrib Al-Lughah Al-Arabiyah, lalu disusul oleh Ali Jarim dan Mustafa Amin dalam karya bukunya yang sangat masyhur yang bernama Kitab An-Nahwul Wadih. Inilah gambaran perjalanan secara historikal mengenai periodisasi perjalanan linguistik Arab itu sendiri. Mulai dari tahap pertama penjajakan, kemudian tahap-tahap kejayaannya seperti apa, dan yang terakhir tahap-tahap reformulasi ini. Saudara-saudara yang saya hormati, berikut adalah kita akan melihat secara singkat mengenai sejarah linguistik itu sendiri dari segi fase. Ada fase-fase yang bisa kita perhatikan bersama. Sesungguhnya menurut para ahli sejarah mengatakan ada 3 fase yang
termaksud pada masa ini. Yang pertama tahap perintisan namanya, lalu tahap klasik ini masuk pada tahap kedua, lanjutan dari perintisan pertama. Kemudian tahap modern atau sudah masuk pada melalui periode tahap pengembangan. Bagaimana situasi atau kondisi yang terjadi pada masa tahap fase klasik ini, saudara sekalian? Jadi apa saja yang terjadi? Yang pertama, fase perintisan ini menurut sejarawan sesungguhnya diawali pada abad kedua Hijriah. Yang kedua, aktivitas ilmiah pertama untuk dilakukan para ulama adalah mengumpulkan bahasa. Jadi merupakan kodifikasi, hanya mengumpulkan dan menyusun buku. Dan motif yang mendorong penyusunan linguistik Arab adalah munculnya lahan atau kesalahan berbahasa di kalangan masyarakat Arab, sehingga ide ini atau gagasan ini dikembangkan dan dicoba kembali sebab para linguis Arab ketika itu merasa ada gangguan, ada semacam ketidakstabilan dengan berbagai kesalahan-kesalahan berbahasa di dalam menggunakan bahasa Arab sendiri. Nah, selanjutnya fase ini dalam linguistik Arab pada fase klasik ini ada beberapa jenis karya yang dapat kita lihat, misalnya dalam bentuk kamus, buku kawaid, dan tafsir Al-Quran. Pada masa ini, karya yang paling menonjol itu adalah dalam yang bernama Kitabul Ain, karya Khalil, atau Kitab Sibawai, dan Ma'ani Al-Farra. Dengan menentukan kerangka deskriptif yang dipakai untuk menyesuaikan pandangannya tentang data yang dilihat dan dicari. Ketat terhadap hipotesis. Jadi mereka melakukan semua ini untuk ini. Kemudian sejarah linguistik Arab tahap kedua itu terjadi pada fase sejarah linguistik fase perintisan kedua dimulai pada abad keempat. Jadi fase yang pertama itu dimulai pada abad kedua Hijriah dan masuk fase kedua pada abad keempat Hijriah. Pada fase ini karya-karya yang dihasilkan diberi nama Fiqhul Lughah. Kemudian selanjutnya pada fase ini Fiqhul Lughah muncul sebagai suatu subkajian bahasa yang independen, tidak lagi menjadi menempel pada kajian lain sebagaimana pada masa atau fase pra-perintisan. Jadi itu yang membedakan saudara-saudara sekalian, bahwa pada masa tahap kedua ini linguistik Fiqhul Lughah sudah berdiri sendiri, tidak lagi merupakan bagian dari tempelan dari kajian-kajian lain. Selanjutnya saudara sekalian, sejarah linguistik Arab tahap ketiga ini apa saja yang bisa kita lihat? Yang pertama, fase modern dimulai menurut perhitungan para ahli sejarawan dimulai pada abad ke-14 Hijriah. Pada masa linguistik ketiga ini telah dipenuhi oleh linguistik Barat. Jadi inilah kelihatan bagaimana pengaruh-pengaruh linguistik Arab itu terhadap linguistik Barat. Kemudian kita bisa lihat di antara pengaruhnya adalah tentang sistematika pembahasa yang dibagi menjadi 4 bahagian. Ini merupakan efek atau dampak dari pengaruh itu. Misalnya dari bidang fonologi, atau ilmu aswat, morfologi, saraf, ilmu saraf, sintaksis, ilmu nahwi, dan semantik. Dilalah pembagian bahasa linguistik deskriptif atau wasfi dan seterusnya. Inilah hal-hal pokok yang perlu kita pahami bersama tentang bagaimana perjalanan fase-fase sebuah linguistik historis, linguistik Arab itu sendiri di dalam menjalankan membuat perubahan dan perbaikan dan seterusnya. Kemudian para ulama yang terdapat dalam karya modern fase modern adalah bisa kita lihat
nama-nama tokoh-tokoh yang bernama, misalnya kita lihat seperti Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Hadar Hussein Tunisi dalam bukunya yang berjudul Al-Qiyas fil Lughah Al-Arabiyah atau Ahyat Al-Lughah Al-Arabiyah dan lain. Kemudian Mustafa Shadiq Ar-Rafi yang bukunya yang bernama Tarikh Adab Al-Arabi, Ibrahim Anis min Asrar Al-Lughah, lalu kemudian Abdul Wahid Wafi dalam bukunya Fiqh Lughah dan Ilmu Lughah. Seterusnya Abdul Rajihi dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Lughah fil Kutub Al-Arabiyah. Sudah sekalian, berikut Hilmi Khalil, ini termasuk tokoh linguis modern dengan menerbitkan sebuah karya yang berjudul Muqaddimah Dirasah Ilmu Lughah. Nah, Ibrahim Samirai bukunya dengan judul Fiqh Lughah Al-Muqarrin. Demikian saudara sekalian mengenai pembahasan kita tentang sejarah singkat ilmu linguistik Arab itu sendiri berdasarkan periodisasi dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam kesejarahan, nilai-nilai kesejarahan sebuah bahasa yang dalam hal ini tentunya adalah bahasa Arab. Sekian, demikian penyampaian saya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.